Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Jiang Zixing benar-benar merasa takut. Dia bukan hanya takut pada kekuatan Leon, tetapi juga pada metode Leon. Jiang Zixing sendiri mengetahui peristiwa ketika Jiang Ziyo hampir dibuat mandul oleh Leon. Pada waktu itu, kekuatan Leon masih jauh lebih rendah daripada saat ini. Namun Leon tetap berani menghajar Jiang Ziyo, sampai setengah badan Jiang Ziyo mengalami kelumpuhan. Ketika Jiang Zixing teringat kalau kemarin dia sudah berani memamerkan kekuatannya di depan orang yang begitu kejam seperti Leon ini, dia merasa ingin mati saja. Jiang Ziyo sendiri tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Leon. Leon juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Jiang Zixing dengan tenang. Namun tatapan Leon yang tenang itu membuat Jiang Zixing merasa seolah-olah ada gunung besar yang sedang menekannya. Dahinya mulai meneteskan keringat, tetapi dia tidak berani menyekanya. Dia hanya berlutut di depan Leon sambil menundukkan kepalanya dan menunggu hukuman dari Leon. Setelah beberapa saat, akhirnya Leon berbicara. "Tuan Jiang, kali ini aku datang sebagai guru dari Jiang Haihan, dan aku ingin berbicara denganmu tentang kesalahan yang sudah dibuat oleh Jiang Haihan." Hati Jiang Zixing bergetar. Dia memikirkan video yang ditinggalkan Leon untuknya dan juga memikirkan kata-kata yang diucapkan Leon sebelum pergi kemarin, yaitu bahwa Zhao Suren mengambil hukuman yang seharusnya pantas diterima oleh Jiang Haihan. Sebelumnya Jiang Zixing tidak menganggap serius ancaman ini, tetapi sekarang dia percaya bahwa seandainya Leon benar-benar ingin menghukum putranya, maka dia sama sekali tidak akan bisa menghentikannya. Jadi Jiang Zixing hanya bisa berkata, "Tuan Wood, sikap Jiang Haihan memang sangat tidak baik, dan itu semua adalah kesalahan kami sebagai orang tua yang tidak mengajarinya dengan baik." Leon langsung menyela Jiang Zixing. "Baiklah, karena kesalahannya sudah dibuat. Jadi untuk sekarang ini, mari kita bicara tentang bagaimana cara memperbaikinya." Jiang Zixing tidak berani membantah dan hanya berkata dengan kepala tertunduk, "Semuanya terserah pada Tuan Wood." Leon memandang Jiang Zixing sambil mencibir. "Semuanya terserah padaku?" Ketakutan di mata Jiang Zixing bahkan menjadi lebih kuat. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Leon tidak ingin terus-menerus menakuti Jiang Zixing. Jadi dia pun berkata dengan pelan, "Apakah kau sudah menonton video di belakang yang kupesan untuk kau tonton?" Keringat dingin kembali membasahi dahi Jiang Zixing. Tentu saja dia tidak menonton video itu. Lagi pula mana mungkin dia berminat untuk menonton video itu. Bahkan ponselnya pun sudah hancur berkeping-keping karena dibanting olehnya. Hanya saja pada saat ini, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada tuan muda yang satu ini? Leon menghela nafas pelan. Sepertinya dia mengetahui kalau Jiang Zixing sama sekali tidak melakukan perintahnya kemarin. Kalau bukan karena adanya Jiang Ziyo di sini pada hari ini, Leon khawatir kalau sikap Jiang Zixing terhadap dirinya sendiri pasti akan sangat berbeda. Leon menghela nafas ringan. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan membuka folder video percakapannya dengan Guru Dai. Kemudian dia menyerahkan ponselnya kepada Jiang Zixing sambil berkata, "Bangunlah, kau harus melihat terlebih dahulu videonya." Jiang Zixing mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Dia tidak berani membantah dan langsung menonton videonya dengan sangat serius. Di dalam video itu, dia mendengar Guru Dai yang dipenjara karena perbuatan Jiang Haihan.
sama sekali tidak memiliki kebencian apapun ataupun dendam terhadap Jiang Haihan. Dari awal hingga akhir, Guru Dai justru menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya sebagai guru. Meskipun Jiang Xixing adalah orang yang berhati keras, namun pada saat ini dia juga penuh dengan rasa bersalah. Meskipun tentu saja, kalau bukan karena identitas Leon yang kuat, sepertinya rasa bersalahnya itu akan berlalu dengan sangat cepat. Dengan hati-hati, Jiang Xixing mengembalikan ponsel itu kepada Leon dan berkata dengan ekspresi mencela diri sendiri, "Tuan Wood, tolong maafkan keluarga Jiangku." Leon bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Jiang Xixing mengangguk dengan penuh semangat. "Aku tahu. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkan Guru Dai. Dan aku akan membawa Jiang Haihan bersujud di depan Guru Dai secara langsung untuk mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan Guru Dai. Selain itu, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menebus kerugian yang dialami oleh keluarga Guru Dai." Jiang Xixing sama sekali tidak berani bersikap sombong. Leon mengangguk dan berkata, "Bagus. Kalau begitu, kau bisa pergi sekarang. Kuharap kau tidak mengecewakanku." Jiang Xixing kembali mengangguk dengan penuh semangat. "Aku pasti tidak akan pernah mengecewakan Tuan Muda." Leon menambahkan kalimat, "Dan juga jangan pernah berani untuk mengungkapkan identitasku kepada siapapun." Jiang Xixing mengangguk. Aku mengerti." Leon pun melambaikan tangannya dan Jiang Xixing langsung berlari keluar seolah-olah dia baru saja mendapatkan amnesti. Ketika hanya Jiang Xiao dan Leon yang tersisa di dalam ruangan itu, Jiang Xiao akhirnya menanyakan keraguan di dalam hatinya. "Tuan Muda, apakah kau yakin ini?" Leon langsung menyela, "Apakah kau terkait hubungan kekerabatan dengan keluarga mereka?" Jiang Xiao dengan cepat menjawab, Iya, tapi hubungan darahnya sudah sangat samar." Dengan terburu-buru, Jiang Xiao menjelaskan hubungannya dengan keluarga Jiang Xixing, termasuk tujuan kedatangannya ke Suzhou kali ini. Leon menghela nafas ringan. "Rupanya kau masih punya hati." Jiang Xiao mengangguk lagi dan lagi. Memang sudah seharusnya seperti itu. Dia tidak berani sedikit pun untuk mengambil pujian. Leon mengobrol dengan Jiang Xiao selama beberapa saat lagi, dan kemudian Leon pergi meninggalkan villa. Jiang Xiao juga tidak terus tinggal. Bagaimanapun juga, orang yang ingin dia ajak bernegosiasi sedang sibuk menjalankan perintah Leon. Jadi untuk sementara waktu, dia tidak ingin mengganggu Jiang Xixing. Dia percaya bahwa selama Jiang Xixing tidak bodoh, Jiang Xixing pasti tahu harus melakukan apa. 2 hari sudah berlalu dalam sekejap. Minggu yang baru sudah tiba. Begitu Leon masuk ke kantor, dia mendengar kalau para guru sedang mendiskusikan berita pembebasan Guru Dai dari penjara. Leon tidak ikut berpartisipasi dalam diskusi itu. Lagi pula, dia sudah tahu lebih banyak tentang pembebasan Guru Dai daripada siapapun yang hadir pada saat ini. Setelah menyapa dengan singkat beberapa guru, Leon mengambil buku teks dan berjalan menuju kelas. Ketika dia datang ke kelas, dia menemukan kalau Jiang Haihan sudah duduk di kursinya lebih awal. Ketika Jiang Haihan melihat Leon berjalan masuk ke kelas, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia masih tidak mengerti kenapa sikap ayahnya bisa berubah dengan sangat drastis. Ayahnya bukan hanya tidak memberi Leon pelajaran sesuai dengan rencana sebelumnya, tetapi ayahnya juga membawa dirinya ke penjara untuk mengunjungi Guru Dai dan menyuruh dirinya bersujud kepada lelaki tua yang sudah hampir meninggal itu. Sebenarnya pada saat itu, Jiang Haihan merasa sangat enggan. Tetapi ketika dia merasakan tatapan dingin ayahnya, dia pun langsung melakukan apa yang diperintahkan ayahnya.
Pada akhirnya, Guru Dai, lelaki tua yang tidak pernah dia hormati, benar-benar melangkah maju untuk menarik agar dia berdiri kembali. Dan pada saat itu, dia melihat air mata di mata lelaki tua itu. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, yang ada hanya kelegaan. Pada saat itulah untuk pertama kalinya Jiang Haihan merasa kalau apa yang sudah dia lakukan sebelumnya sepertinya sudah terlalu berlebihan. Setelah mengunjungi Guru Dai di penjara, mereka pun pergi ke rumah sakit dan mencarikan dokter terbaik untuk putri Tuan Dai. 2 hari ini terasa seperti mimpi bagi Jiang Haihan. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya kepada ayahnya tentang siapa sebenarnya Guru Wood itu dan kenapa mereka harus melakukan apa yang diperintahkan guru itu. Ayahnya hanya mengatakan satu kalimat pada dirinya. Di masa depan, kata-kata Guru Wood adalah kata-kata ayah. Jadi kalau kau tidak mendengarkan Guru Wood, maka ayah sendiri yang akan mematahkan kakimu dan kedua tanganmu oleh tangan ayah. Jiang Haihan tidak berani bertanya lebih banyak dan dia bahkan tidak berani memberitahu siapapun tentang pengalamannya dalam 2 hari terakhir ini, termasuk kepada tuan muda dari keluarga Gu, yaitu Gu Nan, yang sudah menganggapnya sebagai saudara. Pada saat ini, tuan muda dari keluarga Gu juga sedang duduk di kelas dan posisi kursinya ada di depan kiri Jiang Haihan. Dia menatap Leon yang berjalan masuk dengan mata berbinar dan sudut mulutnya menguraikan senyum tipis. Gunan menoleh dan bergumam pada Guan Muyan. Muyan, ada apa dengan kalian? Ini sudah seminggu dan kau membiarkan orang sombong ini melenggang masuk ke kelas kita. Bukankah ini melemahkan prestise kelas kita? Guan Muyan melirik Gunan. Dia terlalu malas untuk meladeni perkataan Gunan. Saat ini Gunan berbicara dengan nada mengejek. Hei, jangan bilang kalau kau jatuh cinta pada anak laki-laki berkulit putih ini. Guan Muyan hanya mendengus, bukan urusanmu. Dia juga mendengar kalau Jiang Haihan menyuruh seseorang untuk memberi pelajaran kepada Leon. Tapi nyatanya sampai saat ini, keadaan Leon tetap baik-baik saja. Ini memperkuat kecurigaan di dalam hatinya kalau guru baru ini tidak sesederhana yang diperkirakannya. Karena itulah, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawan Leon. Adapun mengenai apakah Gu Nan si Raja Iblis Besar ingin berurusan dengan Leon, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Gu Nan tertawa dan berkata, "Hahaha, aku suka karaktermu. Tetapi kalau kau benar-benar menyukainya, aku khawatir. Sebentar lagi kau akan merasa patah hati." Guan Muyan mengerutkan keningnya. Dia mengerti apa maksud dari kata-kata Gu Nan barusan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat Guan Muyan tidak mempedulikan dirinya, Gu Nan pun bersikap masah bodoh. Dia menoleh ke Jiang Haihan dan bertanya, "Hei gendut, ku dengar dia pergi mengunjungi rumahmu. Benarkah itu?" Jiang Haihan menjawab tanpa sedikit pun nada kemarahan di dalam suaranya. "Benar." Gu Nan melanjutkan pertanyaannya, "Ayahmu tidak mengusirnya?" Jiang Haihan menjawab, "Jangankan mengusirnya, ayahku justru bersikap sopan kepadanya dan menyuruhku untuk lebih mendengarkannya di masa depan." Gu Nan terkekeh. "Apakah ayahmu salah minum obat? Sejak kapan dia menjadi orang yang begitu sopan?" Jiang Haihan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia memikirkan nasihat dari ayahnya, dia pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Gu Nan sendiri juga tidak bermaksud untuk mendengarkan Jiang Haihan. Dia langsung berbalik dan menatap Leon yang berada di podium. Leon juga memperhatikan siswa baru itu dan bertanya, "Siapa namamu?" Gu Nan berdiri dengan baik dan berkata kepada Leon, "Guru,
namaku Gunan. Gunan? Orang dari keluarga Gu? Sepupu Gu Bei? Leon melanjutkan bertanya, kenapa kau tidak masuk kelas minggu lalu? Gunan menatap Leon dengan tatapan bingung dan berkata, aku masuk angin minggu lalu, jadi aku meminta tolong kepada Guan Muyan untuk membantuku memintakan izin sakit. Apakah Guan Muyan tidak menyampaikannya kepada guru? Guan Muyan yang ada di samping memelototi Gunan dengan ganas, tetapi Gunan bersikap seolah-olah dia tidak melihat Guan Muyan. Leon berkata, dia sudah menyampaikannya. Lalu apakah kau sudah merasa lebih baik sekarang? Gunan menjawab dengan sopan, aku sudah merasa jauh lebih baik. Guru, terima kasih atas perhatianmu. Leon mengangguk, baguslah. Oke, ayo kita mulai pelajarannya. Tidak masalah apakah Gunan adalah tuan muda dari keluarga Gu atau tuan muda dari keluarga Li, yang jelas saat ini Gunan adalah muridnya. Gunan tersenyum cerah pada Leon, tetapi ada cibiran di matanya. Dia bergumam di dalam hatinya. Pria ini tidak terlihat baik, tetapi kenapa kakak Wang bersikap begitu baik kepadanya? Apakah kakak Wang melakukannya untuk memanas-manasi Gu Bei? Lupakan saja. Bagaimanapun, aku sudah berjanji pada Gu Bei. Jadi aku harus melakukan sesuatu agar dia tidak merasa kalau aku tidak menghormatinya. Leon tidak tahu kalau dia sudah menjadi sasaran Gunan. Setelah menyelesaikan kelas, dia langsung kembali ke kantor. Dia tidak ada kelas di sore hari, dan dia juga tidak kembali ke asrama. Dia tinggal di akademi untuk mengobrol dengan guru-guru lain untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Ketika akademi berakhir pada sore hari, Leon tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dia hendak pergi ke kafetaria untuk makan malam, ketika sosok Wang Yuchun muncul kembali di kantor. Guru-guru lain yang hendak pulang kerja menyapa Wang Yuchun, dan Wang Yuchun pun membalas sapaan mereka dengan senyuman. Setelah itu, dia datang langsung ke meja Leon. Wang Yuchun menatap Leon dengan mata berbinar dan bertanya, Guru Wood, bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Guru-guru lain di sekolah sudah tahu tentang pembebasan Guru Dai dari penjara, tetapi mereka tidak tahu kalau itu adalah kontribusi keluarga Jiang. Namun Wang Yuchun sudah mengetahui berita itu dari ayahnya. Sejak awal, orang-orang di keluarga, orang-orang di belakang layar yang mengirim Guru Dai ke penjara adalah keluarga Jiang. Jadi seharusnya keluarga Jiang tidak punya alasan untuk menyelamatkan Guru Dai, kecuali seseorang meminta mereka untuk melakukannya. Setelah memikirkannya beberapa saat, Wang Yuchun teringat akan Leon. Lagi pula pada hari itu Leon sudah bersumpah kalau dia akan mencari keadilan untuk Guru Dai, dan keesokan harinya keluarga Jiang membebaskan Guru Dai. Mana mungkin ada kebetulan yang seperti itu di dunia ini. Hanya saja dia merasa sedikit bingung. Leon hanyalah seorang guru biasa. Ayahnya juga sudah memeriksa latar belakang dan kualifikasi akademis Leon, dan tidak ada yang istimewa di dalamnya. Lalu, kemampuan apa yang dimiliki Leon sehingga bisa membuat keluarga Jiang menundukkan kepala? Itu sebabnya Wang Yuchun langsung mendatangi Leon begitu proses pembelajaran di akademi selesai. Dia ingin meminta penjelasan dari Leon. Samar-samar Leon bisa menebak alasan kenapa Wang Yuchun mengajaknya makan malam bersama. Leon tidak menolak dan hanya mengangguk setuju. Tidak masalah. Wang Yuchun tersenyum. Ayo kita pergi. Keduanya berjalan keluar dari kantor bersama-sama, meninggalkan sejumlah besar guru yang memiliki ekspresi wajah tertegun. Putri seorang direktur akademi yang bermartabat berinisiatif mengundang Leon makan malam. Apakah Wang Yuchun benar-benar jatuh cinta pada guru baru ini? Kalau tidak, bagaimana Wang Yuchun bisa bersikap begitu baik kepada Guru Wood? Para guru saling melemparkan pertanyaan satu sama lain. Menurut kalian, apakah Guru Wood ini adalah pacar Nona Wang? Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar pacar Nona Wang,
kenapa direktur mengaturnya untuk mengajar di kelas bermasalah? Bagaimana kalau itu adalah ujian yang diberikan oleh direktur kepada guru Wood? Banyak guru saling memandang, dan kemudian ketika mereka berpikir bahwa Leon sudah berada di sekolah selama seminggu dan kelas Leon tampaknya tidak menunjukkan keributan apapun, samar-samar mereka merasa kalau mungkin saja benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Beberapa orang merasa cemburu, beberapa orang merasa heran, dan beberapa orang merasa penasaran. Tapi tentu saja Leon tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Baginya, dia dan Wang Yuchun hanyalah teman biasa. Saat ini dia mengikuti Wang Yuchun ke tempat parkir, lalu mereka naik ke dalam mobil Audi merah dan mobil itu pun melaju keluar sekolah. Tetapi Leon tidak memperhatikan kalau ada mobil Ferrari merah besar yang diparkir di belakang mobil Audi, dan ketika mobil Audi melaju, mobil Ferrari juga melaju perlahan mengikuti mobil Audi. Pemilik Ferrari itu tidak lain adalah Gu Nan. Di kursi penumpang ada juga seorang gadis cantik, dan tangan gadis itu memegang tablet yang menunjukkan rute mobil Audi. Pada saat ini terdengar suara Gu Nan yang bertanya, "Apakah kau sudah memberitahu Ahwa dan yang lainnya?" Gadis itu menjawab, "Jangan khawatir Tuan Muda, mereka sudah diberitahu." Gu Nan tersenyum ringan, "Bagus. Kau tidak perlu terus-menerus mengawasi rutenya, karena alat pelacaknya sudah terpasang. Kau hanya perlu mengetahui kemana mereka akan pergi dan melakukan apa yang harus kau lakukan." Wanita itu tersenyum dan menyingkirkan tabletnya. Tepat ketika kedua mobil itu sedang melaju keluar dari akademi satu demi satu di gedung asrama, Cao Fang diam-diam mengeluarkan ponsel barunya dan memutar nomor, lalu memberikan instruksi dengan pelan, "Bersiaplah untuk bertindak." Saat ini di restoran Violet. Ini adalah restoran barat kelas atas yang terletak di Sunan Avenue. Konsumen utamanya adalah beberapa pekerja kerah putih berpenghasilan tinggi, dan kebanyakan orang yang datang ke sini hampir semuanya merupakan pasangan. Pada saat ini, di sebuah stan dekat jendela, seorang pria dan wanita muda duduk berhadapan. Sang pria yang berpenampilan sopan mengenakan kacamata berbingkai hitam dan memiliki janggut di wajahnya. Dia terlihat sangat sensual. Sementara sang wanita dengan kemeja putih sebagai atasannya dan rok profesional hitam sebagai bawahannya terlihat cantik dan anggun. Pasangan pria dan wanita itu adalah Leon dan Wang Yuchun yang datang ke restoran Violet untuk makan malam. Leon melihat tatapan iri yang dilemparkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bertanya sambil tersenyum ringan, "Ini adalah tempat yang bagus. Apakah kau sering datang ke sini?" Wang Yuchun tersenyum tipis. "Tidak juga. Aku hanya beberapa kali datang ke sini dengan teman-temanku. Kau mau makan apa?" Leon tersenyum. "Apa saja. Aku tidak pilih-pilih dalam hal memakan." Wang Yuchun membalik-balik menu dan memesan beberapa hidangan dengan sangat hati-hati. Setelah pelayan pergi menyiapkan menu, barulah Wang Yuchun berkata kepada Leon, "Apakah kau tahu berita tentang pembebasan guru Dai dari penjara?" Leon mengangguk. "Iya, aku tahu." Tanpa basa-basi, Wang Yuchun langsung bertanya, "Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Leon tidak menyembunyikan apapun, jadi dia pun mengangguk dan berterus terang, Begitulah." Kali ini Wang Yuchun tertegun. Sebelumnya, dia hanya merasa agak curiga, dan dia memang berpikir kalau itu pasti ada hubungannya dengan Leon. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tetap saja sulit baginya untuk memahami apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Leon, sehingga keluarga Jiang mau berkompromi. Kalau Leon benar-benar memiliki keterampilan seperti itu,
Untuk apa dia harus bekerja sebagai guru di akademi? Mungkinkah Leon sedang menyembunyikan identitasnya yang sesungguhnya? Tetapi kalau memang Leon ingin menyembunyikan identitasnya, lalu kenapa dia mau mengakui kalau dia yang melakukannya? Wang Yuchun bertanya lagi, "Bagaimana caramu melakukannya?" Leon tersenyum dan mengatakan jawaban yang sudah disusunnya sejak lama. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi ke rumah keluarga Jiang dan berbicara serius dengan orang tua Jiang Haihan tentang Guru Dai. Pada akhirnya, mereka juga merasa tersentuh oleh ketidakegoisan Guru Dai. Jadi, mereka berjanji untuk menemukan cara untuk membebaskan Guru Dai. Tadinya aku mengira kalau mereka hanya berbasa-basi, tetapi ternyata mereka benar-benar menyelamatkan Guru Dai." Wang Yuchun memandang Leon dengan ekspresi terkejut. Dia ingin melihat apakah Leon berbohong atau tidak, tetapi mata Leon terlihat jernih dan sepertinya tidak menyembunyikan apapun. Bahkan, ekspresi wajah Leon juga menunjukkan raut wajah tidak percaya. Wang Yuchun sedikit heran. Sejak kapan Jiang Zixing bisa berbicara dengan baik dan sopan? Dulu ayahnya juga pernah datang untuk menemui Jiang Zixing, tetapi Jiang Zixing mengabaikan kata-kata ayahnya dengan alasan dia tidak mengetahuinya. Mungkinkah Jiang Zixing benar-benar tersentuh oleh ketidakegoisan Guru Dai? Leon merasa takut Wang Yuchun akan menemukan petunjuknya. Jadi dengan cepat, dia mengubah topik pembicaraan. "Kau mengundangku makan malam hanya untuk mengetahui hal ini?" Wang Yuchun juga berterus terang. Dia langsung mengambil teh yang ada di atas meja dan berkata kepada Leon, "Bagaimanapun juga, Guru Dai adalah seorang guru di akademi kita. Kau telah melakukan sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Jadi, aku akan bersulang untukmu." Leon tidak menolak. Sambil tersenyum dia menyentuhkan gelasnya ke gelas Wang Yuchun. Setelah beberapa saat, pelayan pun mengantarkan makanan. Wang Yuchun sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Meskipun dia masih sedikit curiga, tetapi dia tidak meneruskan bertanya tentang hal itu. Dia mengalihkan pembicaraan tentang beberapa gosip di sekolah. Leon mendengarkan dengan senang hati, dan ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan informasi dari Wang Yuchun. Setelah selesai makan malam, Leon ingin mengatakan kalau dia akan naik taksi untuk kembali ke akademi. Tetapi Wang Yuchun berkata kalau dia juga akan tinggal di akademi malam ini. Jadi mereka bisa kembali bersama-sama. Setelah Wang Yuchun melunasi tagihan makanannya, dia pergi ke tempat parkir bersama Leon. Itu adalah tempat parkir terbuka di belakang restoran, dan karena harga makanan di restoran ini sangat mahal, maka tidak terlalu banyak orang yang datang ke sini untuk makan. Saat ini adalah waktu makan malam. Hampir semua pengunjung berada di lantai atas, jadi seluruh tempat parkir sangat sepi. Ketika mereka berdua berjalan ke depan mobil, lampu depan tempat parkir tiba-tiba padam, dan seluruh tempat parkir menjadi gelap gulita. Wang Yuchun merasa terkejut, dan hampir secara naluriah dia meraih tangan Leon. Leon tertegun sejenak dan menoleh untuk melihat Wang Yuchun. Wang Yuchun juga menyadari kalau tindakannya ini agak ambigu. Jadi dia berkata kepada Leon dengan sedikit malu, "Aku takut pada kegelapan." Leon tersenyum dan hendak menghibur Wang Yuchun. Tetapi tiba-tiba dia melihat 4 sosok berjalan keluar dari bayang-bayang dan menghalangi jalan mereka. Leon mengangkat alisnya sambil menatap ke-4 orang itu. Tidak ada ekspresi di wajah ke-4 orang itu. Mereka hanya melihat Leon dan Wang Yuchun dengan tatapan datar. Ekspresi wajah Wang Yuchun juga langsung berubah. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Tangannya yang tadinya sudah mengendur dari lengan Leon, tiba-tiba kembali memegang lengan Leon dengan lebih berat. Pada saat ini di sebuah lokasi di sudut tempat parkir, terparkir mobil Ferrari merah milik Gunan. Gunan baru saja hendak menyuruh wanita di sebelahnya
untuk menelpon Ahua agar Ahua dan yang lainnya datang dan memberi Leon pelajaran. Tetapi ketika dia melihat 4 orang yang berjalan keluar, dia berkata kepada wanita yang ada di samping dengan beberapa keraguan, "Kenapa Ahua hanya mengirim 4 orang ke sini? Bukankah kau sudah memberitahunya kalau anak itu sangat kuat?" Wanita itu berkata kepada Gunan dengan ekspresi serius, "Tuan muda Gu, mereka bukan orang-orang Ahua." Nama wanita itu adalah Yuan King, tapi dia bukan wanita Gunan, melainkan pengawal pribadi Gunan. Dia adalah Master Super yang mengembangkan kekuatan internal. Secara alami dia bisa mengetahui kalau keempat orang yang datang itu adalah orang-orang yang luar biasa. Gunan yang masih sedikit bingung bertanya, "Lalu siapa mereka? Kalau mereka bukan orang Ahua, kenapa mereka terlihat seperti sedang mencari masalah dengan anak itu dan Wang Yuchun?" Yuan King tidak menjawab, dia hanya menatap lurus ke depan. Sementara itu, di antara keempat orang itu, salah seorang pria yang sedikit lebih tinggi berbisik kepada Wang Yuchun, "Nona Wang, silakan ikut dengan kami." Dia tidak tahu identitas Wang Yuchun, tapi dia mendapatkan perintah dari atasan untuk menculik Wang Yuchun tanpa menyakitinya. Raut wajah Wang Yuchun langsung berubah. Mungkinkah orang-orang ini adalah penculik? Hanya saja, selama ini, keamanan di Suzhou selalu baik, dan dia tidak pernah mengalami hal semacam ini. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong. Pria jangkung itu tidak memperhatikan Leon, tetapi hanya berkata kepada Wang Yuchun, "Nona Wang, kuharap kau mau bekerja sama." Saat berbicara, sudah ada pistol ekstra yang dilengkapi dengan peredam di tangannya, dan moncong pistol itu menghadap ke arah Wang Yuchun dan Leon. 3 orang yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Diam-diam mereka mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya kepada Wang Yuchun dan Leon. Di dalam mobil Ferrari, ekspresi wajah Gunan juga berubah. Orang-orang itu ternyata punya senjata. Pada saat ini Gunan sudah tidak peduli lagi dengan rencananya memberi pelajaran kepada Leon. Wang Yuchun adalah wanita yang disukai Gu Bei. Kalau Wang Yuchun diculik oleh orang-orang ini dan Gu Bei tahu bahwa dia ada di tempat kejadian, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, Gu Bei pasti tidak akan melepaskan dirinya begitu saja. Jadi dia pun bertanya kepada Yuan King, "Yuan King, bisakah kau menyelamatkan Wang Yuchun?" Yuan King menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu sulit untuk dilakukan. Dia bukan master alam bawaan, jadi dia tidak bisa menahan kekuatan peluru. Alis Gunan berkerut dan dia bergumam di dalam hatinya, Apa yang harus aku lakukan?" Di sisi lain, raut wajah Wang Yuchun menjadi pucat. Para penculik ini bahkan mengeluarkan senjata mereka. Negara Longteng melarang penggunaan senjata tajam oleh masyarakat sipil. Itu berarti penculik yang bisa mendapatkan senjata bukanlah penculik biasa. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Melihat Wang Yuchun tidak bergerak, pria jangkung itu berkata dengan dingin, "Nona Wang, kuharap kau tidak mempermalukan kami." Beberapa rekan lainnya juga mengangkat senjata mereka. Wang Yuchun berkata dengan tenang, "Aku akan pergi dengan kalian, tapi kau harus melepaskan orang yang di sampingku ini." Wang Yuchun sadar, pada saat ini tidak ada gunanya dia berpikir terlalu banyak. Tidak peduli untuk tujuan apa orang-orang ini menculiknya, mereka tidak akan menginginkan nyawanya. Tetapi kalau Leon juga dibawa pergi, dia akan merasa bersalah kepada Leon. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Leon tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dalam situasi ini, gadis yang takut akan kegelapan ini tetap memikirkan keselamatannya. Pria berpistol itu mencibir, "Nona Wang, kau pasti tahu kalau hal itu tidak mungkin." Wang Yuchun dengan cepat berkata, "Kalau begitu, aku..." Namun seolah tak ingin memberikan Wang Yuchun kesempatan untuk terus berbicara,
Pria berpistol itu sudah mengarahkan senjatanya ke arah Leon sambil berkata, "Kalau kau tidak mau bekerja sama, aku tidak keberatan membuat beberapa lubang di tubuh orang ini." Hati Wang Yuchun menegang dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi karena takut, karena kesalahannya sendiri, Leon akan terpengaruh. Wang Yuchun menatap Leon dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Kalau bukan karena dirinya, Leon pasti tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Leon tersenyum pada Wang Yuchun. Tidak apa-apa, orang yang bekerja untuk uang tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Merasakan senyum cerah Leon, hati Wang Yuchun menjadi sedikit tenang. Pria berpistol itu mencibir di dalam hatinya. Tentu saja Wang Yuchun akan baik-baik saja, tetapi kau tidak seberuntung itu. Kemudian pria itu memberikan instruksi, "Ayo pergi." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, yang lainnya langsung membawa Leon dan Wang Yuchun ke dalam mobil mereka dan meninggalkan tempat parkir. Melihat mobil itu melaju meninggalkan tempat parkir, Gu Nan memandang Yuan King dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Kalau orang-orang tadi hanya membawa Leon bersama mereka, dia bukan hanya tidak akan merasa khawatir, tetapi dia juga akan merasa sangat bersemangat karena akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah Leon tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Tetapi sekarang orang-orang itu jelas menargetkan Wang Yuchun, wanita yang disukai kakak tertuanya. Ketika Gu Nan sedang memikirkan apakah dia harus menelpon Gu Bei atau tidak, dia melihat raut wajah Yuan King sedikit berubah dan bahkan melihat ke belakang. Gu Nan tertegun sejenak, lalu dia menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria kekar berdiri di luar jendela mobilnya sambil memegang pistol elang gurun. Moncong hitam dari pistol itu mengarah ke arah dirinya. Pupil mata Gu Nan berkontraksi. Suara dingin keluar dari mulut pria kekar itu, keluar dari mobil sekarang juga. Jantung Gu Nan berdetak kencang. Yuan King di samping juga terkejut ketika dia sedang berpikir tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, ada juga sosok tambahan di sebelah jendela kursi penumpang. Melihat situasi ini, Gu Nan dan Yuan King tidak berani melakukan gerakan lain. Jadi mereka pun mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Sebuah mobil lain melaju dan berhenti di samping mereka berdua. Pria kekar itu mendengus dingin, masuk ke mobil. Gu Nan melirik Yuan King dan Yuan King menggelengkan kepalanya sedikit. Pada jarak sedekat itu, bahkan dia pun sama sekali tidak akan bisa melindungi Gu Nan. Gu Nan merasa pahit di dalam hatinya, padahal dia hanya ingin mencari kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Leon. Tetapi yang terjadi adalah justru dia terseret ke dalam penculikan. Dengan patuh, Gu Nan masuk ke dalam mobil tersebut, dan Yuan King juga mengikuti di belakang Gu Nan dan masuk ke dalam mobil. Tetapi dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk keluar dari masalah ini. Sangat disayangkan, karena sepertinya pria berbaju hitam itu bisa membaca pikirannya. Saat Yuan King masuk ke dalam mobil, sebuah pukulan tiba-tiba menghantam bagian belakang kepalanya dan dia merasakan rasa sakit yang tajam. Yuan King langsung pingsan di dalam mobil. Raut wajah Gu Nan langsung berubah dan dia baru saja akan memarahi, tetapi pria kekar itu sudah mendengus dingin. "Kalau kau tidak mau mati, lebih baik kau diam saja." Gu Nan dengan cepat menutup mulutnya. Pria yang membuat Yuan King pingsan mengeluarkan seutas tali dan mengikat Yuan King dengan erat. Melihat hal itu, kelopak mata Gu Nan berkibar dengan marah. Yuan King adalah perlindungan terbesarnya. Sekarang dia diikat seperti ini. Di mana kesempatannya untuk bisa selamat? Kedua mobil itu pun meninggalkan tempat parkir
satu demi satu, tanpa terlihat oleh orang lain. Sekitar 1 jam kemudian, kedua mobil itu tiba di jalan tua di pinggiran kota Suzhou yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ada sebuah Land Rover hitam yang diparkir dengan tenang di pinggir jalan. Ketika Leon dan Wang Yuchun melihat kalau Gunan juga ikut diculik, jejak keterkejutan melintas di wajah Wang Yuchun dan Leon. Mereka tidak mengerti kenapa Gunan juga dibawa. Kalau Leon tidak melihat pengawal wanita yang terikat di samping Gunan, dia pasti akan mengira kalau orang-orang ini diatur oleh Gunan. Melihat tatapan yang dilemparkan oleh Leon dan Wang Yuchun, Gunan menjadi sedikit malu. Dia tidak mungkin memberitahu mereka berdua kalau dia mengikuti mereka, bukan? Pada saat ini, seorang pria paruh baya berusia 40-an berjalan turun dari Land Rover. Dan ketika dia melihat bahwa selain Wang Yuchun, ada 3 orang lain lagi yang ikut dibawa, alisnya sedikit berkerut. Apa yang terjadi? Pria kekar itu berjalan ke arah pria paruh baya dan melaporkan bahwa Gunan secara diam-diam memata-matai Leon dan Wang Yuchun. Leon dan Wang Yuchun memandang Gunan. Gunan hanya diam saja. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa menjamin kalau mereka akan selamat. Jadi, dia tidak mau peduli tentang hal itu. Tanpa menghiraukan tatapan mata Leon dan Wang Yuchun, Gunan buru-buru berkata kepada pria paruh baya yang menurutnya merupakan pemimpin dari komplotan ini. "Kakak tertua, namaku Gunan dari keluarga Gu. Kakekku adalah Gu Changseng. Kalau kakak tertua kekurangan uang dan membutuhkan uang, kakak tertua bisa menyebutkan jumlahnya. Aku akan menelpon kakekku dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening kakak tertua." Pria paruh baya itu mengangkat alisnya dan menatap Gunan. Hati Gunan menegang, tetapi dengan keras kepala dia tetap melanjutkan berkata, "Aku berjanji bahwa setelah masalah ini selesai, aku tidak akan pernah memanggil polisi. Dan keluarga Gu kami tidak akan pernah melanjutkan masalah ini." Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya, "Benarkah?" Begitu Gunan melihat ada kesempatan, dia langsung mengangguk-anggukkan kepalanya seperti seekor ayam yang sedang mematuk makanannya. "Tentu saja itu benar." Pria paruh baya itu mencibir, lalu dia mengambil pistol yang ada di tangan pria kekar itu secara langsung dan melemparkannya ke kaki Gunan sambil berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mau membunuhnya, aku akan mengizinkanmu menelpon kakekmu." Raut wajah Gunan langsung berubah. Dia memang ingin memberi pelajaran kepada Leon, tetapi dia tidak ingin membunuh Leon, apalagi kalau dia harus melakukannya dengan tangannya sendiri. Pria paruh baya itu kembali mencibir, "Kenapa? Kau sama sekali tidak memiliki keberanian, tapi kau berani mengatakan kalau kau adalah anggota keluarga Gu?" Pria berpakaian hitam lainnya tidak mengerti kenapa pemimpin mereka melakukan ini. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengarahkan senjata mereka ke arah Gunan. Begitu anak ini berani bermain kotor, mereka tidak akan ragu untuk menarik pelatuknya. Gunan melihat ke pistol yang ada di tanah dan kemudian menatap Leon yang berdiri di depan Wang Yuchun. Tanpa ragu-ragu lagi, Gunan langsung membungkuk untuk mengambil pistol tersebut. Melihat Gunan benar-benar mengambil pistol tersebut, ekspresi wajah Wang Yuchun langsung berubah dan dia berseru, "Gunan, apa kau sudah gila? Bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata mereka?" Gunan menggelengkan kepalanya sedikit. "Kakak Wang, aku tidak punya pilihan." Wang Yuchun masih berusaha untuk membujuk Gunan. "Gunan, apa yang akan kau lakukan itu adalah sebuah kejahatan." Gunan menyeringai, "Lebih baik melakukan kejahatan daripada mati." "Kakak Wang, kau tidak akan melaporkanku, bukan?" Hati Wang Yuchun bergetar, terutama ketika dia melihat tatapan kejam di mata Gunan. Pada saat ini, pria paruh baya itu berbicara lagi. "Kau tidak perlu khawatir, dia akan melaporkanmu. Dia tidak akan punya kesempatan."
Yang perlu kau lakukan hanyalah membunuh anak itu." Gunan melirik pria paruh baya itu. Dia tidak mengerti kenapa pria paruh baya ini begitu yakin. Tetapi dia tidak khawatir dengan status keluarga Gu di Suzhou. Bahkan kalaupun Wang Yuchun benar-benar ingin melaporkannya, ayahnya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Wang Yuchun. Tanpa berpikir terlalu banyak, Gunan langsung mengarahkan pistol yang ada di tangannya kepada Leon sambil berkata, "Guru Wood, maafkan aku. Bagaimanapun juga kau pasti akan mati. Adalah suatu kebaikan kalau kematianmu itu bisa menyelamatkan muridmu." Gunan menyeringai pada Leon dan langsung menarik pelatuk pistolnya. Terdengar suara ledakan yang keras. Peluru ditembakkan dan langsung mengenai jantung Leon. Darah memercik di mana-mana dan seluruh tubuh Leon terhempas ke belakang, lalu dia jatuh dengan keras ke tanah. Leon menutupi dadanya dengan satu tangan, kepalanya miring ke samping, dan dia kehilangan nafasnya sepenuhnya. Dengan panik, Wang Yuchun hendak menghampiri Leon, tetapi dia ditahan oleh dua pria berbaju hitam. Tubuh Gunan sendiri sudah gemetar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Dia bahkan tidak berani menatap mata Leon setelah terkena tembakan, dan dengan cepat dia menyerahkan pistol di tangannya kepada pria paruh baya itu sambil berkata, "Kakak, bisakah aku menelpon kakekku sekarang?" Pria paruh baya itu memberi isyarat kepada pria kekar itu untuk mengambil pistol tersebut, dan dia berkata sambil tersenyum ringan, "Tidak perlu terburu-buru." Raut wajah Gunan sedikit berubah. Pria paruh baya itu berkata kembali, "Jangan khawatir, kau bisa menelpon kakekmu setelah kami mengantar Nona Wang pergi." Gunan tertegun. Mengantar Nona Wang pergi? Kemana mereka akan mengantar Wang Yuchun? Mungkinkah mereka menculik Wang Yuchun bukan demi uang? Dengan cepat Wang Yuchun telah ditarik masuk ke dalam Land Rover hitam. Lalu pria kekar itu mendatangi pria paruh baya itu dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini?" Pria paruh baya itu tersenyum tipis. "Tentu saja. Kalau kita bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Gu, itu akan sangat bermanfaat bagi kita." Alis pria kekar itu berkerut. Entah kenapa, dia selalu merasa kalau ini sedikit rumit. Sepertinya pria paruh baya itu melihat kekhawatiran pria kekar itu. Jadi dia berkata dengan sangat percaya diri, "Tidak apa-apa. Kau bisa mengantar Nona Wang terlebih dahulu. Aku akan menangani urusan di sini." Pria kekar itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju Land Rover, lalu mengendarai Land Rover menuju ke arah lain. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu tersenyum pada Gunan dan berkata, "Oke, sekarang kau bisa menelpon kakekmu. Yang terbaik adalah membiarkannya datang sendiri ke sini." Gunan tidak berani membantah, jadi dengan cepat dia mengambil ponsel yang diserahkan oleh pria itu dan memutar nomor telepon kakeknya. Di ujung telepon yang lain terdengar sebuah suara tua berkata, "Halo?" Gunan memandang pria paruh baya itu saat dia berbicara. "Kakek, ini aku, Gunan." Pria paruh baya itu tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa. Katakan saja yang sebenarnya. Katakan pada kakekmu kalau aku ingin berbicara dengannya tentang suatu masalah besar." Gunan merasa bingung, tetapi dia tetap memberitahu kakeknya secara singkat tentang situasinya sesuai dengan perintah dari pria paruh baya itu. Setelah menutup telepon, Gunan menyerahkan ponsel tersebut kepada pria paruh baya itu sambil berkata, "Kakekku bilang dia akan segera datang." Gunan masih merasa penasaran. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan pria ini dengan kakeknya? Tetapi setidaknya saat ini dia bisa merasa sedikit lega. Selama kakeknya datang, maka dia akan benar-benar aman. Kakeknya memiliki dua orang master alam bawaan yang selalu menjaganya. Bahkan, kalaupun komplotan orang-orang ini memiliki senjata di tangan mereka, itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan master alam bawaan. Apalagi lebih dari setengah dari komplotan ini sudah pergi dengan Land Rover.
Dan sekarang hanya ada satu orang di sisi pria paruh baya ini. Setengah jam kemudian, sebuah sedan hitam melaju ke arah kota dan seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari mobil. Diikuti oleh seorang lelaki paruh baya berusia 40-an. Lelaki tua itu mengenakan mantel abu-abu. Dia berjalan dengan sangat energik seperti harimau. Selain kedua orang itu, tidak ada orang lain. Bahkan pengemudi yang bertugas mengemudi pun tetap diam di dalam mobil. Melihat orang yang datang itu, Gunan langsung berlari ke arah lelaki tua itu sambil berseru, "Kakek!" Pria paruh baya itu tidak menghentikan Gunan. Namun ketika Gunan tiba di depan kakeknya langsung menampar wajahnya dengan keras hingga Gunan terjatuh ke tanah. Telinga Gunan berdengung, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya. Tatapan matanya terlihat penuh dengan kebingungan. Pria paruh baya itu tertawa ringan. "Hahaha, penatua Gu, kenapa kau begitu marah? Anak ini hanya sedikit nakal. Itu bukan masalah besar." Gu Changseng tidak segera berbicara, tetapi melirik mayat yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lalu menatap pria paruh baya itu dan berkata dengan dingin, "Beraninya kau berkata begitu kepadaku? Siapa kau?" Pria paruh baya itu tertawa kecil. "Aku adalah pengawal bayangan Suzaku dari Kekaisaran Sith." Kelopak mata Gu Changseng langsung melonjak liar, dan bahkan Gunan yang telah ditampar wajahnya memandang pria paruh baya itu dengan tatapan takjub. Kekaisaran Sith? Pengawal bayangan Suzaku? Ternyata orang ini adalah pengawal bayangan dari Kekaisaran Sith. Pasukan yang kabarnya sama misteriusnya dengan tim jiwa naga dari negeri Longteng. Identitas seperti itu muncul di negeri Longteng hanya untuk menculik Wang Yuchun. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.